Oke, cerita rumah tangga Uzumaki mungkin hanya pengalihan cerita aja. Fakta yang menyeramkan di sini terungkap soal asal mula karma yang didapatkan oleh Kawaki. Nah, di momen itu Naruto menguping mengetahui informasi penting itu. Jika seseorang yang melakukan hal itu adalah bos tertinggi Kara, dia adalah Jigen. Menariknya nih, semua eksperimen tersebut menyisakan dua orang yang sama-sama akan memiliki karma di masa depan. Dan tapi di sini fokus kita pembahasan ini adalah karma serta Jigen. So relax, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kejadian menarik tentang bangkitnya karma tiga orang terkuat di episode terbaru Boruto. Oke, biar nggak salah persepsi, simak sampai akhir ya. Karma, sebuah cerita yang menarik dalam shinobi baru sekarang ini. Ada adegan dimana ketika Kawaki dan Boruto habis kencing itu langsung terlibat baku hantam. Nah, cekcok mereka itu berdua belum kelar, apalagi yang bikin kita penasaran nih, Kawaki dan Boruto itu terlibat resonansi. Karma dua orang yang penting di shinobi modern ini aktif lagi, dan pertempuran hampir sengit saat itu tiba-tiba Bunshin Naruto muncul melerai mereka. Padahal Naruto saat itu sedang di toilet. Nah, keberadaan Kawaki di rumah Uzumaki dan di Konoha ini tentu membuat jalan cerita itu jadi lebih menarik lagi. Pasalnya nih, tidak hanya Boruto, aksi Naruto juga akan lebih banyak disorot. Dan Kawaki benar-benar 24 jam diawasi oleh si Hokage itu, dan tentunya si Byakugan Hinata juga. Di sini ada momen menarik di cerita itu. Saat Kawaki mau keluar nih, tiba-tiba Hinata itu mengejarnya dan menanyai seperti ini. Kawaki-kun, malam ini kau mau makan apa? Kau pasti memiliki makanan kesukaan kan? Nah, katakan saja padaku. Ini adalah momen yang membuat Kawaki shock karena baru pertama ada seorang yang benar-benar peduli terhadap dirinya itu. Sepertinya nih, saat ini Kawaki itu sudah benar-benar mencoba menikmati berada di Konohagakure sendiri, dan ia juga merasa jika mereka bukanlah orang jahat seperti yang awal Kawaki bayangkan. Lalu bagaimana dengan Boruto sendiri? Nah, sampai saat ini dia itu masih kepikiran tentang Kawaki, dan lebih jelasnya Boruto itu penasaran dia juga memiliki karma sama dengannya. Hal ini akan segera terungkap saat Kawaki membicarakan cerita lamanya kepada Boruto. Tetapi sebelum itu, dalam markas besar Konoha sendiri, di mana Bunshin Naruto berbicara dengan Shikamaru dan Sai, pemimpin Anbu, mereka terlihat serius menanggapi data yang dibawa oleh Konohamaru itu. Naruto terlihat menunggu hasilnya, tapi masalahnya di sini, menurut Sai itu sangatlah sulit karena data itu transkripsi dengan metode tak dikenal, dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, Shikamaru sendiri itu bahkan menambahkan nih, sebenarnya laboratorium penelitian Konoha itu adalah yang paling maju dibandingkan dengan desa-desa lain. Itu berarti saat ini Kara sendiri melampaui Konoha. Mereka benar-benar organisasi yang misterius. Oke, sama seperti yang dikatakan oleh Shikamaru bahwa Kara itu memang berbahaya di era saat ini, karena beberapa anggotanya sudah mulai menampilkan kekuatan terbaiknya. Kashin Koji, Delta, atau bahkan Code sendiri telah menampilkan kemarahannya saat berada di markas mereka. Tetapi nih, satu nama yang sebentar lagi akan berhadapan dengan Naruto tentu saja adalah Delta Kara. Nah, dalam rumah keluarga Uzumaki, tampak Naruto juga lumayan repot, apalagi Hinata Hyuga yang saat ini mengurus 4 orang di rumah mereka: Naruto, Boruto, Himawari, serta Kawaki. Lalu pertanyaannya, di mana Kawaki bercerita soal karma dan mengungkapkan kebenaran itu? Oke, ini dia. Sesaat Boruto ingin pergi latihan, tentunya bersama dua orang partnernya, Sarada dan Mitsuki. Di sana Boruto itu sedang mengemasi barangnya, berharap tidak ada yang melupakan apapun. Namun tiba-tiba Kawaki itu datang dan langsung menanyakan hal seperti ini. Karma milikmu, dari mana kau mendapatkannya? Nah, ini menarik. Akhirnya Boruto mengakui hal itu kepada Kawaki. Aku melawan orang bernama Otsutsuki Momoshiki. Nah, di sini Boruto tentu tidak begitu yakin karena akan semua hal itu. Tetapi tetap saja nih, setelah semua kejadian itu berakhir, dia menyadari satu hal, bahwa tanda itu ada di tangan kanannya. Nah, inilah tahap yang membuat Kawaki sudah berpikir, jadi benarkah kau tidak ada hubungannya dengan Kara? Boruto yang jengkel tuh akhirnya balik menanyakan, bagaimana dengan karma milikmu itu, sialan? Nah, akhirnya kita melihat flashback lagi yang terjadi untuk mengungkapkan kebenaran semua hal itu, bahwa Boruto begitu penasaran sebuah tanda yang ada di tangan kiri Kawaki itu. Nah,
Saat itu, Kawaki sedang dibungkus berada dalam sebuah tekanan ketakutan. Dia bahkan syok bagaimana bisa ia berada dalam plastik besar itu. Nah, yang lebih mengejutkannya lagi, Kawaki ini melihat ke bawah bahwa banyak sekali botol-botol besar itu pada pecah, dan akhirnya ia melihat dua orang di bawah dia adalah Jigen serta Amado. Nah, ternyata nih itu semua mereka telah mati karena sebuah eksperimen oleh seseorang bernama Jigen, orang yang menjemputnya itu. Untuk kali pertama pula, Kawaki melihat Jigen mengeluarkan sebuah segel-segel aneh di tubuhnya itu, menjalar di tangannya dan merambat di wajahnya. Itu bak seperti zombie di film-film sih. Nah, saat itu Jigen sendiri itu memang terlibat sangat panik dan sangat kesal karena banyak eksperimen pada gagal. Dan kalian lihat orang sebelum Kawaki itu siapa? Ya, itu adalah Code. Kita akan bahas sendiri cerita soal Code ini next, tapi saat ini kita fokuskan cerita Jigen dan karma Kawaki dahulu. Nah, saat dimana Jigen itu mengamuk lalu menendang botol besar itu, Amado hanya menatap serius, lalu Jigen menatap tajam ke arah Kawaki sambil berkata seperti ini, "Kau tidak akan mengecewakanku, ya, Kawaki." Dan eksperimen itu akhirnya dimulai. Sesaat dimana Jigen menyelupkan tangannya itu, lalu air dalam plastik itu naik dengan tekanan gelembung yang membuat Kawaki ini pingsan. Dan momen inilah yang membuat Kawaki itu begitu trauma, rasa sakit yang menjalar ke seluruh bagian tubuhnya itu. Dan sampai saat ini pun, dimana ia mulai tak sadarkan diri dan mengira akan mati, Kawaki lalu terbangun, namun entah kenapa dia itu bisa selamat. Dan pada akhirnya tanda itu ada di telapak tangannya. Kalian lihat Naruto begitu serius mengawasi dan mendengarkan percakapan dua karma yang saling curhat itu. Di sini telah mendengarkan penjelasan itu, Boruto akhirnya sedikit melunak dan perhatian terhadap Kawaki. Nah, Kawaki menambahkan bahwa mungkin Boruto tidak pernah merasakan penderitaan yang jauh lebih buruk daripada kematian. Nah, setelah hari itu, Kawaki merasa hari-harinya itu seperti di neraka, bahkan sampai saat ini di Konoha sendiri. Dan tiba-tiba karma mereka beresonansi lalu aktif. Dan seketika itu, Kawaki menanyai hal seperti ini, "Boruto, kau ingin melenyapkan ini juga bukan? Tanda menyebalkan ini, selama aku masih memiliki tanda ini, tidak ada kata kedamaian. Aku yakin kau juga sama kan? Bagaimana kalau kita bekerja sama melenyapkan hal ini dan mencari tahu agar berhasil menghilangkan karma? Tetapi aku masih ingin tahu lebih banyak soal karma sendiri. Jadi bekerja samalah denganku, Boruto." Nah, oke, ini terdengar sangat menarik sih. Bayangkan pemilik dua karma itu terlibat perbincangan serius, di mana Kawaki sendiri itu mau membuka informasi tentang Kara dan karma. Tetapi masalahnya nih, Boruto masih kesal karena dia belum cukup memaafkan Kawaki setelah memecahkan vas bunga yang dibuat oleh Himawari itu. Nah, pada akhirnya scene itu sudah berganti, di mana Kawaki itu terlihat memandangi bekas vas bunga yang pecah itu dan mengingat raut wajah Himawari yang masih terlihat sungkan kepada Kawaki. Lalu ia mengatakan sesuatu kepada Naruto. Ia akan mencari pengganti vas yang baru. Tetapi masalahnya Naruto berpikir buruk, Kawaki pasti tidak punya uang dan ia pasti akan mencuri. Yes, pada akhirnya mereka mencari bersama vas bunga itu, dan cerita berakhir saat mereka mencoba mengunjungi rumah Yamanaka Ino pada nantinya. Nah, dari semua hal itu, keberadaan karma Kawaki itu selalu menyangkut tentang karma milik Jigen. Dan di sini sudah mulai diperlihatkan nih betapa menakutkannya Jigen jika sudah menggunakan karma miliknya itu. Dan dia yang terlihat sangat kalem dan tenang juga telah menampilkan sisi panik dan kesalnya itu karena susahnya mendapatkan satu wadah untuk Kara sendiri. Nah, maksud kami adalah Otsutsuki Ishiki. Bagaimana menurut pendapat kalian? So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai kejadian menarik tentang bangkitnya karma tiga orang terkuat di episode ini, Boruto, Kawaki, serta Jigen. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.